melawan gravitasi. Dia lari melawan gravitasi. Gitu loh. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia terus latihan. Dan ternyata itu yang membuat dia bisa ketika semua beban itu lepas, kencang sekali. Gitu loh. Karena apa? Waktu dia dalam air, dia dengan segenap kekuatan. Dengan gaya gravitasi dia lawan segenap kekuatan. Ada beban diikat dia sekut kekuatan. Dia bawa benda berat, dia lari dengan kencang. Tiba-tiba semua ikatan itu diangkat, maka dia lari sebagaimana? Wih, kencang sekali. Saya kalau lomba lari dengan dia, saya akan menang dalam doa. Kencang sekali. Betul. Saya mencatat rekor saya lari, apalagi namanya itu lapangan bola, itu. Saya tidak usah kasih tahu rekornya. Itu tanpa beban. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa kalau beban itu dilepas kita bisa melesat. Amin. Katakan, bebanku lepas, aku melesat. Sekali lagi, bebanku lepas, aku melesat. Nah, salah satu beban yang bisa mengikat seseorang sehingga tidak lepas adalah pengampunan. Mengapa? Bapak Ibu Saudara, mari baca firman Tuhan sama-sama. Pengampunan ini akan menolong kita untuk bisa lepas dan melesat. Banyak orang tidak sadar bahwa ini menghalangi. Oleh sebab itu kita mau supaya ini tidak menghalangi kita. Yuk kita baca sama-sama Matius pasal yang kelima ayat 21. Kita baca yuk. Matius pasal yang kelima ayat 21. Kita akan baca ayat 21, Matius yang kelima ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24 saja. Nanti akan lanjut lagi. Ayo kita baca Matius pasal, mari bangkit berdiri, kita baca sama-sama Matius 5 ayat 21 sampai 24. 1, 2, dan 3. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin, silakan duduk. Saudara, ayat ini adalah di mana Yesus sedang hidup menunjukkan hukum kasih yang lebih tinggi daripada hukum Taurat yang dihidupi oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Firman ini Yesus sampaikan setelah dia khotbah di atas bukit. Kalau saudara lihat Alkitab di dalam online, di handphone saudara, pasti di dalam Matius pasal 5 ini hampir merah semua warnanya. Karena merah itu tanda Yesus yang berbicara. Nah saudara, di situ ada banyak hal. Karena sekali lagi bangsa itu punya hukumnya. Standar mereka ada, hukumnya ini. Saudara dengar baik-baik, ada satu bagian di dalam hukum ini yang bisa memperlambat akselerasi kita dalam Tuhan. Secara khusus kalau kita baca di ayat yang ke-23 dikatakan, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbahmu, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu tentang engkau. Saudara, ini menarik sekali. Karena Matius pasal 5 ini, kalau dibaca di dalam versi yang lain, contoh ya, di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan,
Oleh sebab itu, kalau salah seorang di antara kalian sedang mempersembahkan pemberiannya kepada Allah, lalu teringat bahwa ada orang yang sakit hati terhadapnya. Oh itu, gitu loh. Kalau ada yang sakit hati, ada bermasalah, Tuhan bilang apa? Wow. Saudara, kata teringat di dalam ayat 23 itu, saudara, itu saya waktu baca, waduh, engkau teringat. Teringat itu artinya ada beberapa unsur di dalam bahasa aslinya. Yaitu apa? Merekam sesuatu. Jadi teringat itu karena merekam sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena menyimpulkan sesuatu. Bahkan yang ketiga itu karena ada judgment. Ada penghakiman atau ada satu keputusan yang kita ambil belum tentu benar. Itu kita simpan. Saudara bayangkan. Wah, jadi ini bukan masalah teringat. Ada kan lagu, ingat-ingat pesan. Ini enggak, tapi ingatan itu sesuatu yang mengganggu. Katakan mengganggu. Saudara pernah enggak teringat akan sesuatu yang mengganggu saudara secara khusus tentang orang lain? Contoh ya, saudara sedang happy-happy. Tiba-tiba lewat seseorang dan sukacita saudara langsung hilang gara-gara dia. Jangan sampai si hijau ini keluar. Maksudnya tahu hijau? Hulknya keluar, marahnya keluar. Huluk. Orang Sunda bilang huluk. Saudara, keluar saudara. Saudara bayangkan. Ada satu orang pernah cerita, dia sedang pidato. Pang. Tiba-tiba ada di situ orang yang pernah dia punya ini, teringat. Sesuatu yang buruk dengan orang itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Pidato itu yang harusnya untuk semua orang, pidato itu khusus untuk dia, untuk nyindir dia. Enggak baik. Betul, saudara, ini bahaya. Sama-sama katakan bahaya. Ini membuat kita enggak punya kecepatan, enggak bisa maju terus. Karena teringat sesuatu yang tidak baik. Dan ingatan itu merusak apa yang baik yang ada. Nah, saudara tahu, saya ambil contoh beberapa hal. Beberapa tokoh di dalam Alkitab pernah mengalami hal ini. Dan mereka akhirnya tidak mengalami percepatan atau akselerasi dengan Tuhan. Gitu loh. Karena apa? Dia teringat akan dosa, teringat akan kesalahan, teringat akan kesakitan yang dia alami. Dan itu tersimpan sekian lama. Tersimpan sekian lama. Sebut saja salah satu contoh, Daud. Saudara tahu Daud seorang raja. Dan dia satu kali tidak pergi berperang. Naik di atas soto rumah. Lalu dia lihat orang mandi. Dan dia senang dengan orang itu. Namanya siapa? Batseba. Lalu apa yang terjadi? Dia ambil karena dia adalah seorang raja. Dia punya kekuasaan. Lalu dia ambillah Batseba menjadi istrinya. Dengan cara Uria dia bunuh. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini membuat dia menjadi seorang penjahat. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab secara khusus mencatat sebenarnya sampai 1 tahun Daud tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau minta maaf. Dan selama 1 tahun itu kacau saudara. Kacau, ada hukuman, ada kehancuran yang diberikan ke sana. Dan itu merusak semuanya, bukan hanya Daud. Tapi tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Berdamai dulu. Katakan berdamai dulu. Supaya bisa lanjut. Karena kalau enggak berdamai enggak bisa lanjut saudara. Enggak bisa lanjut. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar bagaimana supaya semua yang kita ingat di masa lalu itu, yang jahat itu, menolong kita untuk kita bisa lanjut kepada Tuhan. Nah, saudara, secara khusus hari ini, bagaimana supaya kita bisa berdamai dengan orang lain dengan cara mengampuni masa lalu atau mengampuni orang itu. Yuk kita lihat sama-sama di Matius 18, ayat 21 sampai 35 kita akan baca. Saya sengaja membawa anak-anak ada di sini karena setelah ini kita butuh anak-anak bersama-sama dengan kita. Matius 18 ayat 21. Ya. Matius 18 ayat 21. Mari baca.
Saudara bisa lihat di Alkitab saudara atau saudara bisa dilihat di layar. Ya, anak-anak sabar ya, setelah dalam ayat ini kita akan diskusi. Matius 18 ayat 21 kita baca 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai berapa? 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Stop dulu, oke ya, supaya kita ikut sama-sama. Lalu ceritanya nih, Petrus dia sadar bahwa apa yang Yesus katakan, kalau engkau teringat akan sesuatu, engkau belum mengampuni seseorang, engkau tersakiti atau kau menyakiti orang lain, stop dulu. Berdamai dengan orang itu, baru supaya kau bisa lanjut. Sebentar Bapak Ibu, kadang-kadang, sama-sama katakan kadang-kadang, kita rasa kita disakiti, diejek oleh orang lain, padahal sebenarnya orang lain itu tidak punya maksud. Namun, pertama, bisa jadi kita sedang sensitif, sehingga orang lain berbuat apa, itu saya itu. Yang kedua, orang lain bisa jadi dia sedang kesel, dia sedang capek, dia sedang bad mood, tiba-tiba terlontar kata-kata atau sikap. Dan semua sikap ini tidak punya maksud untuk menyakiti sebenarnya, tapi luapan kekesalannya. Namun karena orang di sekelilingnya tidak siap dengan hal itu, mereka akhirnya apa? Menangkap semua pesan yang negatif. Dan itu sebabnya Petrus ngomong begini, Tuhan Yesus, kalau ada satu orang yang berbuat salah sama saya ampuni. Iya. Berapa kali? 7 kali kah? Saudara, itu standar mereka. Yesus bilang bukan 7 kali, tapi apa? 7 kali 70 kali. Berarti berapa itu? 490 kali. Dalam satu hari dan kepada orang yang sama. Saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya dikatakan Yesus memberikan perumpamaan tentang perhitungan. Katakan sama-sama, perhitungan. Nah, saya minta multimedia tunjukkan perhitungan yang saya buat di Excel itu. Dengar baik-baik. Ini namanya daftar tersakiti. Diagram tersakiti. Nah, saudara, kadang-kadang kita membuat perhitungan demi perhitungan. Nah ya, perhitungan. Kita buat catatannya. Kita buat catatannya, saudara lihat ke depan. Tahun berapa, siapa yang menyakiti, apa kejadiannya. Kita buat, kita simpan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Misal, ini si X lah ya, tahun 1980. Orang tuanya marahin dia, karena dia keluar malam. Gitu loh. Dia pulang larut malam, lalu orang tua marah sama dia. Dia simpan dalam hatinya. 1, gitu loh. Lalu tahun 1990, dia sudah misalnya seorang istri. Padahal sudah ini pernikahan yang ke berapa? Ke-14. Tanggal 14 Februari lagi. Wih, tidak ada hadiah. Nah kasih coklat, tapi isinya kacang panjang. Ada deh. Saudara, dia simpan. Lalu sang istri tahun 1995 dibawa ke rumah mertua. Apa yang terjadi? Tidak dihargai. Disimpan semuanya. Dihitung saudara. Tahun 2000 dia lihat anaknya. Berkelahi anaknya di sekolah. Orang tua datang ke sekolah. Malu. Jadi anak ini bikin sesuatu di dalam hatinya. Dan dia simpan. Dia tambah. Wih. Saudara, bukan hanya itu, tahun 90, wah ada temannya pinjam uang, wih, dia menguji kesabaran kita. Sabar ya, sabar ya, sabar ya.
Tahun 90 juga, waktu dia butuh uang, karena orang tidak kembalikan, dia datang sama gereja. Bisa pinjam uang gak dari gereja? Aduh maaf, gereja tidak bisa meminjamkan. Tersimpan semua di hati. Saudara paham maksudnya? Perhitungan. Tahun 2000 terus turun. Tahun 2005, suami gak peduli kalau dia istrinya sedang sakit. Wah, papa kerja terus. Tidak peduli mama sakit. Wah, marah di rumah. Apa yang terjadi? Wah, suami pulang, makanan tidak ada di rumah. Dia marah, simpan dalam hati. Lalu anak-anak, apa yang terjadi? Dalam orang tua main handphone. Lalu anak marah anaknya. Dia simpan handphonenya. Tapi bukan hanya handphonenya dia simpan. Sakit hati kepada papanya dia simpan. Itu dia. Gitu loh. Apa yang terjadi lagi? Ada temannya, bohong. Dia bilang, nanti ya jam sekian. Dia simpan semuanya. Dia simpan semuanya. Terus lagi tahun demi tahun, tahun 2020. Saya sedang sakit, tidak dikunjungi oleh gereja. Enggak ada yang doakan saya. Dia simpan semuanya. Saudara, cerita ini bisa bertambah terus. Saudara pulang kampung, aduh saya tidak dimasakkan makanan yang enak. Lalu apa yang terjadi? Saudara pacaran dan pacar saudara memutuskan saudara. Atau orang anak pacaran, orang tua bilang, jangan dulu nak, kau masih terlalu muda untuk pacaran. Apa? Memang papa atau mama zaman Siti Nurbaya. Dilarang anak-anak pacaran. Saudara, itu semua menyakiti. Kita hitung semua, daftar itu kita tambah. Saudara dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Hitung-hitungan ini. Katakan sama-sama, hitung-hitungan. Hitung-hitungan ini. Apa yang terjadi? Kita enggak mau hitung-hitungan ini. Karena apa? Lihat apa yang terjadi. Tutup ini. Baca yuk ayat 24. Tadi sudah 25 ya. 24 dulu. Matius 18 ayat 24. Setelah ini saya minta nanti Pak Johnson siap-siap. Setelah ia, Matius 18, 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang berapa? 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia apa? Dijual. Beserta siapa? Anak istrinya. Terus segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Oke. Saya minta tolong di sini yang ada suami istri dan anaknya. Pak Leo dulu lah. Pak Leo Ibu Sinta mari maju. 2 anaknya. Mari maju. Oke. Lihat ya. Tidak bisa bayar hutangnya. Coba maju dulu. Naik atas sini. Naik atas sini. Oke. Ya, berdiri di situ, stop. Pak Leo di depan. Ya. Lihat baik-baik. Berutang mereka, betul? Waktu mereka berutang. Terus tidak bisa apa? Bayar. Raja bilang apa? Nggak bisa bayar? Jual semuanya. Dijual rumahnya. Tidak cukup bayar hutang, betul? Dijual mobilnya. Nggak cukup bayar utang. Akhirnya jual apa? Lihat itu, baca sama-sama. Apa yang dijual? Apa yang dia jual? Baca dulu ayat 25. Dijual anaknya. Viel berapa harganya? Mamanya berapa? Dijual saudara. Dan udah dijual tetap tidak bisa bayar. Dengar ayat 26 kita lihat. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya apa? Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Sabar, akan kulunaskan. Apa yang terjadi ayat 27? Lalu tergeraklah hati raja itu oleh apa? Belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Oke, saya lupa kalau gitu, kasihan anak-anak punya masa depan yang luar biasa. Istri hidup yang baik, aku mengampuni. Oke, selesai. Dilunaskan, katakan dilunaskan. Dilunaskan, sekali lagi dilunaskan. Siapa yang lunaskan? Raja. Raja ini adalah gambaran siapa? Tuhan yang Yesus yang lunaskan. Saudara tahu apa yang terjadi? Katakan sama-sama, sudah lunas.
Pak Leo dan semua bilang, sudah lunas, sore. Hore, sudah lunas. Nah gitu loh, senang sudah lunas. Tapi apa yang terjadi? Enggak berhenti di sana. Oke, enggak berhenti di sana. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain. Wah, hamba yang lain. Mari Pak Kimson, maju. Cepat, Pak Kimson, mari maju. Ketemu hamba yang lain. Ya. Yang berhutang 100 dinar kepadanya. Tadi berhutang berapa? 10.000. Oke. Tadi sini dulu. Oke ya. Tadi ini berhutang kepada raja berapa? 10.000. Terus ini berhutang kepada ini 100 dinar. Wih, mana lebih banyak? Hutangnya ini lebih banyak. Wah, hutang yang banyak diampuni. Oke, lihat ya apa yang terjadi. Dia tangkap dan mencekek kawannya itu, bayar hutangmu, tangkap, cekek. Bayar hutangmu. Bayar hutangmu. Bayar hutangmu. Dia bilang, maka sujudlah kawannya itu, sama seperti tadi sujud. Dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Sama, akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam apa? Penjara sampai lunaskan hutangnya. Dituntut. Masukkan penjara. Dimasukkan penjara saudara. Geser sini, masuk penjara. Sini. Sudah, oke. Naomi, Kylie dan istrinya, suamiku dalam penjara dan semuanya. Terus akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba Ibu Patricia foto suaminya dan buat donasi. Tolong suamiku, karena suamiku di penjara. Gitu loh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ayat 31. Oke, melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Wih, Pak Rusmin lihat hal ini. Dikunjungi, kenapa Pak Kimson ada di penjara? Ada hutangku belum kulunaskan ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Berita itu viral. Viral. Dan akhirnya apa? Sampai kepada telinga apa? Raja. Ayat 32, lihat. Raja itu menyuruh memanggil orang itu. Dan berkata, hai sini. Oke. Ayat 31 dikatakan. Oke ya, 32. Hai hamba yang jahat. Seluruh hutangmu telah kulunaskan karena engkau memohonkannya padaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Kalau bahasanya, 10.000 hutangmu kulunaskan. Dia hanya 100. Marahlah sang raja ini. 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo. Mari Algojo maju. Algojo maju. Wah, Algojonya maju. Iya. Ini Algojonya diikat. Tadi dia sudah bebas, tapi sekarang apa? Diikat. Iya, di Algojonya. Saudara dikatakan, dibilang apa? Diikat sampai lunas utangnya. Dengar baik-baik. Tadi jual rumah bisa tidak? Lunas tidak? Tidak. Jual mobil lunas tidak? Jual tanah lunas tidak? Jual anak yang pertama, anak yang kedua dulu lunas tidak? Tidak. Anak yang kedua pertama? Tidak. Jual anak yang ketiga? Tidak. Sampai istrinya dijual lunas tidak? Tidak. Saudara bayangkan. Ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan. Jadi lihat, kalau tidak ampuni ada Algojonya. Sabar ya, Pak Algojo sabar. Matius pasal 5, kita kembali lagi. Oke tadi ya. Matius pasal 5. Tadi kita sudah baca, Matius pasal 5 tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-25. Sekarang 26. Matius 5 ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan, mulai 26 deh, 26. Segeralah berdamai dengan
lawanmu selagi engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Aturannya tadi kan sudah diampuni raja. Dia pulang ketemu temannya yang berutang 100 di tengah jalan. Harusnya apa? Berdamai. Dia bilang, aku sudah diampuni oleh raja dengan hutangku yang besar. Hutangmu yang sedikit, aku juga apa? Ampuni, lunaskan. Tapi lihat, tidak berdamai. Lihat ya. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Lalu di penjara, dibawa algojo, masukkan penjara. Singkam maji ketemu. Ketemu saudara. Saudara ketemu, apa yang terjadi? Lihat ya, 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Gitu loh. Dia bilang saudara, sampai lunas. Algojo menyerang dia. Sampai lunas. Saudara dengar baik-baik. Dengar baik-baik, stop dulu baca Alkitabnya, lihat ke depan. Ini bukan bicara soal uang, tapi bicara soal apa tadi? Pengampunan, sama-sama katakan pengampunan. Sekali lagi, pengampunan. Saya ketika dosa, saya tidak mengampuni orang lain, maka apa yang terjadi? Saya tidak bisa punya kecepatan yang tinggi, karena apa? Karena ternyata ketika saya tidak mengampuni, saya sedang ada dalam penjara. Ada algojo yang mengikat saya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ini menarik sekali. Tuhan bilang apa? Aku ampuni dosamu yang besar. Aku sudah ampuni. Nah kalau ada orang yang berdosa kepadamu, ampunilah. Saudara masih ingat doa Bapa kami di Matius pasal 6. Apa yang diajarkan Yesus? Sama-sama ya, dan berdoalah seperti ini. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Terus, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terus, dan ampunilah kami. Terus, siapa? Mengampuni orang yang? Tuh lihat, kalau saudara baca di Matius pasal 6, doa itu dikatakan ampuni kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau Pak Leo tidak mengampuni Pak Kimson, maka pengampunan Tuhan tidak sampai kepada dia. Lihat baik-baik ya, lihat baik-baik. Kalau Pak Leo tidak mengampuni Pak Kimson, maka pengampunan Tuhan tidak sampai. Bukan Tuhan tidak mengampuni, betul? Tuhan mengampuni tidak? Buktinya dilunaskan penghutangnya, betul? Tapi karena dia tidak mengampuni, maka apa yang terjadi? Dia juga dihukum. So dengar baik-baik, seperti ini ceritanya. Kalau saya menyimpan semua tadi itu, daftar, diagram tersakiti saya, dan tidak mengampuni orang lain, maka apa yang terjadi? Sebenarnya saya juga sedang ada di dalam penjara. Oke ya, situ Pak Leo ya, oke. Sekarang tiba-tiba ada berkat, ada berkat. Pak Leo, ada berkat ini. Ada apa berkatnya? Pak Leo diterima bekerja menjadi direktur di sebuah perusahaan. Apa? Perusahaan Dos Niroha. Pak Leo maju, tapi nggak bisa. Karena apa? Bisa nggak? Weh, ayo sini Pak Leo. Weh, sini. Weh, gitu loh. Wih, saudara lihat. Kalau Pak Leo di penjara, lihat ya, keluarga sedih tidak? Sedih. Saudara sedih nggak kalau Pak Leo di penjara? Atau saudara, biarin aja lah. Saudara, saya pernah khotbah di rumah tahanan di sini di Rutan. Saya sebut nama saya ini dari GKKD Makassar. Setelah selesai khotbah, tiba-tiba seorang bapak bilang, oh bapak dari GKKD Makassar? Iya. Ada jemaat bapak di sini? Oh, hah? Ada jemaat kami di sini? Iya. Oh gitu ya, iya. Aduh, saya mulai bingung. Siapa orang GKKD di sini? Oh, di penjara berapa lama Pak? 10 tahun. Oh Tuhan Yesus, 10 tahun. Aduh, siapa orang GKKD di penjara 10 tahun? Lalu saya tanya, kok bisa? Iya Pak, karena dia masih pelajar. Pelajar, jemaat GKKD. Emang apa kesalahannya Pak?
dia bunuh neneknya. Oh Tuhan Yesus, siapa jemaat GKKD bunuh neneknya? Saudara, saya jadi bingung. Wih, khotbahnya luar biasa dilawat Tuhan. Tapi saya jadi, siapa ya? Kok saya tidak tahu? Ternyata anak itu waktu SMA ikut persekutuan kita, pijar. 5 tahun kemudian, dia kan gak SMA lagi. Tapi dia ngaku dia orang GKKD. Oh Tuhan, saya bilang saya gak kenal itu orang. Oh saya ingat, 5 tahun yang lalu dia pernah ikut komsel kita. Lalu dia ngaku jemaat GKKD. Kan lucu. Nah saudara tahu apa yang terjadi? Kita iba, coba di penjara loh. Tiba-tiba Viel juara 1. Juara 1. Awas jangan dipukul TV-nya ya. Angkat tangan, juara 1. Dapat beasiswa kuliah di Oxford. Dia bilang apa? Papa, antar saya. Bisa antar? Nggak bisa. Bisa antar? Nggak bisa. Wih, berapa tahun dia di sini? Hati-hati sampai istri menikah kembali. Dijauhkan dalam nama Yesus. Saudara dengar baik-baik. Ini soal apa tadi? Pengampunan. Sama-sama bilang pengampunan. Oke, anak-anak dengar baik-baik. Mana ini anak-anak? Semua lihat. Sengaja ditaruh sekolah minggu anak-anak supaya lihat. Kalau tidak ampuni papa mamamu, kalau tidak ampuni temanmu, tidak ampuni kakakmu, cecemu, apa yang terjadi? Kau dipenjara. 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 Coba, bagaimana bisa mau punya masa depan kalau dipenjara? Betul? Bagaimana? Gitu loh. Coba ya, kalau winner di penjara, winner yang di penjara, papanya senang tidak? Susah. Jadi kadang-kadang kita keluarga, orang tuanya baik tapi anaknya tidak mengampuni. Yang susah bukan hanya dia, keluarganya susah. Atau sebaliknya, nih lihat. Ketika papanya tidak mengampuni, anaknya sudah juara 1 di Oxford dan segala macam. Sampai dia di Oxford, dia tambah sakit hati lagi. Karena apa? Percuma juara 1, percuma dapat beasiswa. Papaku bikin malu, tersakiti. Sakitnya itu di mana? Di sini. Sakit. Saudara tahu apa yang terjadi? Nanti Viel akan menikah. Dan sakit hatinya dia bawa. Sakit hatinya dia bawa. Dia menikah di Amerika saja. Tidak usah di Indonesia. Gak usah panggil papaku. Kenapa? Papaku sudah mati. Karena sakit. Tidak mengampuni. Oke, semua ya, suami, istri, anak-anak, sudah jelas ya. Kalau suami tidak mengampuni istri, istri tidak mengampuni suami, kita sedang memenjarakan dan saling memenjarakan. Saudara, saya tidak tahu apa masalah, siapa yang kau sakiti, siapa yang belum kau ampuni. Tapi kalau Tuhan izinkan mata kita bisa melihat seperti firman. Kalau Tuhan izinkan mata kita bisa melihat seperti firman. Mungkin di antara kita ada orang-orang berbaju hitam seperti ini. Ada rantai yang melilitmu. Ada rantai yang melilit suamimu, melilit istrimu, melilit anakmu. Ini kalau kita tidak mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni. Saudara bisa melayani Tuhan, tapi kau tidak bisa maksimal karena dirantai. Ada algojo. Wah, yang menakut-nakuti dia. Papamu dulu. Mungkin kita gitu loh. Papamu dulu, mamamu dulu, suamimu, istrimu. Semua masa lalu ini menghantui, mengikat kita. Kita gak bisa lari kencang. Anggap ya, tepuk tangan dulu untuk para pemimpin. Ya, silakan duduk. Ya, sudah bebas diampuni semuanya.
Ya, ampuni dia dulu, ampuni. Aku mengampuni, berdamai. Akhirnya bebas. Oke, hutangnya lunas, anak sekolah di luar negeri dan luar biasa. Dan saudara, bagian terakhir. Bagian terakhir. Bagaimana caranya? Sama-sama katakan, bagaimana caranya? Ya, kita buka Efesus pasal 4. Jadi kalau Petrus bertanya, berapa kali Tuhan? 7 kali. 7 kali 70 kali. Wah, saudara, ini bukan soal angka. Katakan sama-sama, bukan soal angka. Artinya begini, kita tidak akan bisa mengampuni orang lain kalau kita tidak diampuni oleh Tuhan. Sadarlah, kalau engkau sadar engkau diampuni Tuhan, maka kita akan punya kekuatan mengampuni orang lain. Tapi kadang-kadang kita enggak mau, karena di Efesus 4 ini, coba lihat. Kita enggak mau. Lihat ya. Efesus pasal keempat. Kita baca sama-sama. Ayat 31 sampai 32. Karena tidak mengampuni, dan diagram tadi yang tersakiti, sama-sama bilang tersakiti. Banyak sekali daftar kita tersakiti. 31 menyebabkan apa? Ayat 31 kita baca 1, 2, dan 3. Segala kepahitan, terus apa? Kegeraman, terus marahan, terus pertikaian, terus fitnah. Hendaklah demikian pula segala kejahatan. Dibuang semuanya. Katakan dibuang. Saudara dengar baik-baik. Kita tersakiti karena masalah pengampunan itu. Kita simpan tahun demi tahun. Akhirnya muncul apa? Pahit. Kita geram lihat orang lain. Gitu loh. Gitu loh. Alah. Sok-sokan pakai mobil padahal korupsi. Pakai baju baru. Kita iri. Kita marah sama kemajuan orang lain. Saudara dengar baik-baik. Dikatakan di sana muncul pertikaian. Ada fitnah. Kita mulai ciptakan berita-berita bohong tentang berita-berita tidak baik tentang orang lain, siapapun yang menyakiti kita. Enggak bisa. Tuhan bilang buang semua itu. Katakan sama-sama, buang semua itu. Buang semua itu, buang. Bilang sama dirimu, aku harus buang itu. Karena kalau tidak kita dipenjara terus. Kita dipenjara terus. Ayat 32. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Coba lihat. Saudara dengar baik-baik. Tidak akan bisa kasih mesra kalau kita enggak mengampuni, saling mengampuni. Saudara, saya stop dulu di sini dan nanti akan lanjut bagian tentang belas kasihan. Saudara tahu apa yang terjadi? Musa, seorang yang lembut hatinya, dipakai Tuhan menjadi pemimpin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk berjalan sampai ke tanah Kanaan. Saudara tahu apa yang terjadi? 1 kali, 2 kali, 3 kali, berulang-ulang kali bangsa itu membuat hatinya tersakiti. Betul. Musa tersakiti. Dia ngomonginlah istrinya. Dia ngomonginlah, emang hanya Musa yang bisa dengar suara Tuhan. Dibilanglah, Musa kau pemimpin tidak tahu jalan, kau bawa kami untuk mati di sini. Saudara bayangkan, terus. Kalau Musa tidak bisa mengampuni bangsa itu, maka apa yang terjadi? Waktu Tuhan bilang begini, Musa, aku sudah melihat bangsa itu bangsa yang keras hati.
Aku akan bunuh semuanya. Bangsa pemberontak ini yang tidak tahu bersyukur, aku bunuh semuanya. Lalu aku akan bangkitkan dari keturunanmu orang yang akan memegang perjanjianku dan hidup takut akan Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Karena Musa, dia tahu bahwa dia tersakiti, tapi dia mengampuni bangsa itu. Dia bilang apa sama Tuhan? Jangan Tuhan, jangan. Jangan. Coba kalau Musa itu masih tersakiti, dia masih simpan angka-angka itu. Dia ingat, di Masa dan Meriba. Waktu baru keluar dari Mesir saja. Jangan kau untuk keluar dari Mesir. Waktu saya datang saja pertama kali diutus Tuhan. Apa buktinya kau diutus Tuhan? Dia hitung semua. Kalau dia hitung. Tiba-tiba Tuhan bilang, aku akan musnahkan seluruh bangsa itu. Musa harus bilang, ya Tuhan, silakan musnahkan saja. Biar api Sodom seperti Sodom Gomora. Boom. Wah, dia akan marah meluap-luap. Betul? Puas mak, puas. Dia lampiaskan. Karena apa? Karena enggak mengampuni. Betul? Puas. Tapi saudara tahu, ketika engkau puaskan dengan amarahmu, puaskan kebencianmu, puaskan kepahitanmu, apa yang terjadi? Itu tidak mengobati, tidak menyelesaikan masalah, bahkan menciptakan masalah yang lebih besar. Saudara dengar baik-baik. Kurang apa lagi? Saya tidak tahu bagaimana isi hati Musa ketika Tuhan bilang sama dia, Musa, batu ini akan mengeluarkan air. Ya itu loh. Berbicara kepada batu ini. Dia pukul 2 kali lagi. Dan akhirnya mengeluarkan air juga. Tapi karena dia tidak taat sama Tuhan, hatinya emosi. Akhirnya apa? Tuhan bilang apa? Musa, karena kau tidak dengar suaraku, kau tidak akan masuk sampai ke tanah perjanjian. Saudara, kalau Musa itu orang yang tidak beres hatinya, betul. Aku ingin masuk ke sana, tapi gara-gara kamu. Betul tidak? Musa marah gara-gara mereka. Aku harusnya bisa masuk ke sana. Coba saudara tahu apa jadinya? Istri Musa, anak Musa bilang begini. Jadi Pak, kita nggak masuk sampai ke tanah Kanaan. Tidak nak, Tuhan bilang kita naik ke atas gunung, terus lihat dari jauh. Jadi hanya gitu Pak, iya. Anaknya mungkin memang dasar bangsa ini. Anaknya juga pahit pada bangsa itu, betul? Marah. Saudara bayangkan itu semua bergejolak. Bagaimana kepahitan, amarah, sakit hati, benci bisa menular, betul? Saudara nangkap poin ini. Ini yang buat sampai seumur hidup kalau kita tidak menerima pengampunan dari Sang Tuhan, dari Sang Raja. Kita gak akan pernah bebas dari penjara itu. Betul saudara. Itu sebabnya, tetapi karena Musa selesai. Musa selesai dengan dirinya, dia bilang, Tuhan ampuni bangsa itu, berbelas kasihan. Bangsa itu menyakitimu, bangsa itu juga menyakitiku. Apa kata orang nanti Tuhan tentang engkau? Masakan engkau Tuhan sanggup bawa mereka keluar dari Mesir, tapi enggak sanggup bawa mereka sampai ke tanah perjanjian, dan mereka semua mati di padang gurun ini. Saudara lihat, kita enggak akan bisa berbelas kasihan pada orang lain kalau kita belum diampuni dan mengampuni. Oleh sebab itu, sebelum berjalan jauh, kita harus lepaskan rantai belenggu. Kita harus keluar dari penjara-penjara pengampunan itu. Mungkin, sama-sama katakan mungkin. Sekali lagi, mungkin. Janji Tuhan tertunda bukan karena Tuhan tidak menepatinya. Bukan karena Tuhan lalai. Tapi karena kita masih terpenjara. Kita masih terbelenggu. Hari ini, selesaikanlah di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa.